selamat malam seluruh foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di acara Foodies on Sharing dengan versi IG Live, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies the first F&B education platform in Indonesia. Malam ini saya semoga hari ini sambungannya tidak bermasalah, gitu karena kemarin sempat ada sedikit masalah, kayaknya semua orang pada nggak bisa IG live. Jadi malam ini saya mau undang dulu narasumber kita ya. Ditunggu. Sambil menunggu saya mengundang, teman-teman boleh absen dulu pada ada di kota mana aja atau di belahan dunia mana saja. Sebentar. Banyak itu yang dadah-dadah. Oh iya teman-teman, sambil menunggu Mas Bimo tersambung, teman-teman jangan lupa ya bisa juga masuk ke community-nya Foodies di t.me/foodies_id, di t.me/foodies_id. Pondok Pinang, Jakarta Selatan, siap. Kita masih tunggu ya. Nah itu dia sudah tersambung, alhamdulillah. Nggak jadi. Udah deg-degan gue sebenarnya. Kemarin soalnya sempet nggak bisa itu si moderator yang di sebelah kemarin. Sama Mas Angga ya? Kenapa? Kenapa, Bim? Gimana? Oke. Sama Jelas Mas Angga suaranya? kemarin ya? Nah, Kemarin clear sama, oh iya suaranya. iya, sama Mas Angga. Iya kemarin sama Mas Angga nggak bisa. Apa? Oke. Gimana kondisi di Jakarta? Aman? Bahagia? Alhamdulillah. Aman. Aman bahagia? Iya Sentosa? dong. Oke, paling mungkin langsung aja lah ya, gitu. Langsung aja lah Ya, ya. Ini kan, let's go. Oke, sesuai tema malam ini kan kita lagi mau bahas kan Mas Bimo ini. Mungkin ada sebenarnya banyak juga yang udah kenal lah ya Mas Bimo siapa, tapi kayaknya lebih enaknya lagi biar afdol, biar sah gitu kan. Mas Bimo Oke. boleh dong kenalan dulu deh. Mas Bimo ini siapa? Terus smart legal itu apa? Smart legal itu apa gitu kan? Terus udah gitu Ya. hubungannya apa sih sama BP Lawyers itu apa? Monggo. Oke, good question. Ya, jadi ya teman-teman, saya ini sebenarnya tukang pengacara ya dulu. Oh, dulu sih. Sekarang apa? Ya, saya. Sekarang apa ya? Sekarang konten kreator, oh bukan ya? Enggak bercanda. Ya, Apa? jadi saya tuh corporate investment lawyer. Dulu kami ya mendirikan law firm lah kayak yang lain-lainnya. Kita lawyer-lawyer corporate kumpul bikin law firm, dan sampai satu waktu itu ada teman-teman startup UMKM itu banyak banget yang konsultasi, ngundang-undang sharing gitu ya. Dan akhirnya kami itu agak kelimpungan juga jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan gitu. Sampai akhirnya kami hire orang segala untuk jawab-jawabin pertanyaannya, taruh di blog, di web gitu. Nah, karena pertanyaannya sama berulang-ulang. Sampai akhirnya kami dari law firm kami ini, jadi sebenarnya BP Lawyers itu ada duluan law firmnya. Oh, BP Lawyers itu law firm ya? Law firm, itu law firm. Dan akhirnya teman-teman di BP Lawyers kami, kayaknya kita mesti fokusin nih mau apa. Dan lagi 2013 tuh zamannya digital marketing mulai hype kan. Dan akhirnya kami mulai bikin satu platform yang bisa memudahkan orang-orang untuk mengakses hukum gitu ya, karena mereka banyak yang merasa kesulitan. Jadilah kami bikin satu brand holding namanya Smart Legal. Di Smart Legal itu ada Smart Legal Network, ada Smart Legal Academy, yang fokusnya beda-beda. Dan BP Lawyers jadi bagian dari Smart Legal Network, salah satu provider jasa hukum. Gitu ceritanya. Oke, jadi sebenarnya Mas Bimo ini mah lawyer lah ya, gitu ya? Iya. Yang apa mudahnya gitu kan, mudahnya lawyer. Jadi Oke. sebenarnya tema malam ini itu kan sebenarnya
apa aja sih permasalahan yang masalah legal yang sering muncul di bisnis kuliner. Jadi harusnya malam ini bisa dijawab dengan orang yang tepat. Orang yang tepat Semoga. sama Mas Bimo. Semoga bisa dijawab dengan dengan lebih terang, lancar gitu ya. Karena kan kita kan seperti aku juga sih, sebenarnya aku mewakili teman-teman foodpreneur juga kan, kadang kita cukup awam, bukan cukup, sangat awam gitu dengan hal-hal yang sifatnya hukum atau perlegalan ini. Jadi pengennya nanya-nanya nih malam ini. Jadi kita paling santai-santai aja lah. Boleh, nanyanya, boleh. gitu. Nah, mungkin nih, gini, aku mewakili aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk pebisnis kuliner nih, Mas Bimo, yang baru mau buka usaha lah, gampangnya gitu ya. Sebenarnya seberapa penting sih gitu kalau bisnis itu harus berbadan hukum, atau sebenarnya kalau misalnya usahanya baru mulai, masih kecil-kecilan, nanti dulu lah gitu, maksudnya nanti aja lah pakai apa ya namanya, pakai identitas personal juga kayaknya masih nggak apa-apa. Sejauh apa sih Mas? Ya. Oke, good question. Ya, ini jadi agak sedikit flashback tahun 2012 dulu. Saya itu malah bereksperimen dengan bikin rumah makan namanya Bebek Maknyos ya. Ya, alhamdulillah sekarang udah almarhum ya. Loh. Terus gimana tuh? Ya, jadi dulu tuh eksperimen ke teman-teman, pada nanya-nanya, oke, let me do this. Coba, jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhin teman-teman, apa sih challenge-nya teman-teman gitu ya. Karena saya lawyer, mau waktu itu mindset saya udah langsung, udah bikin semua legalitasnya lengkap. Dan ya ngurusin legalitas lengkap itu kan ribet ya ternyata kalau di awal kan. Ya. Bikin PT atau CV-nya, terus bikin TDUP-nya, segala macam izin HO lah apa. Udahlah, habis lah waktu itu. Mana dulu karena saya tuh lawyer corporate ya, biasa nangani klien-klien asing, jadi kan pas nangani gini-gini tuh nggak pernah. Itu bahkan minta tolong ke orang dulu. Habisnya aja sampai 17,5, belum ya. 17,5 juta, Bo. Ya ampun. Dan kalau sekarang sih udah ngerti semua ngurusnya gimana apa. Tapi dulu berusaha berempati dan coba ngerasain nih. Ya. Ternyata jalan bisnis kuliner itu yang paling penting ya, satu memang harus produk yang ngangenin, diterima orang gitu kan, udah proven dulu. Terus repeat order, dan survive, kan harus survive, profiting. Ya. Nah, di awal-awal nggak langsung perlu bikin badan usaha. Kalau memang belum ada kebutuhannya. Kenapa katakan belum ada kebutuhan? Biasanya kebutuhan itu hadir bukan karena kita ingin, tapi ada pihak luar atau pihak lain yang mensyaratkan ke kita sehingga kita jadi mengurus. Misalnya, bukanya di food court gitu, terus food courtnya mensyaratkan harus punya legalitas, ya mau nggak mau jadi ngurus kan, ya gitu. Atau yang bisnisnya catering, kalau mau ikut tender harus ada legalitasnya, mau nggak mau jadi ngurus, gitu. Nah kalau mau buka outlet sendiri gimana, store, sebenarnya kan dengan perorangan pun sudah bisa ngurus izin, dan sekarang gratis pula lewat OSS ya, dengan ngurus NIB, dan perorangan pun sebenarnya ditreat seperti badan usaha juga kok. Kalau masalah pajak nggak ada bedanya gitu. Yang akan membedakan itu pada saat bisnisnya udah mulai gede, mulai berurusan dengan banyak orang, karyawannya banyak, izinnya ini itu, ngurusin supply chain, kontrak-kontrak udah makin ribet, investor mau masuk, di situ akhirnya jadi mulai ada tuh kebutuhan tuh, jadi harus punya badan hukum kayak PT. Saya tuh aliran yang nggak menyarankan bisnis pakai CV soalnya. Oh gitu. CV itu dipakai buat ngelamar kerja biasanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya baru awal mau bikin bisnis nih, jadi sebenarnya sarannya itu belum perlu atau gimana? Ya tadi kalau emang ada pihak ketiga yang membuat bisnis kita jadi diminta perlu ada, ya kita terpaksa harus buat. Tapi kalau belum, nggak pun nggak masalah, jalan-jalan aja dengan perorangan. Apalagi sekarang pakai ghost kitchen atau cloud kitchen, modal online aja udah bisa bisnis di rumah gitu kan. Ya sih, tapi mungkin keuangannya harus tetap tercatat kali ya.
Yang paling penting Nah, itu ya. benar. Itu yang paling penting. Dipisahin dari keuangan pribadi. Jangan sampai uang jajan beli bensin itu dari uang bisnis kan. Hmm, hmm. Nah, itu aja dulu. Ya. Tadi apa Mas? Tadi OSS NIB. Maksudnya sekarang kalau pengen apply NIB itu udah bisa online ya? Iya, online dan itu gratis. Dan Karena itu cuma KTP gratis. sama NPWP. Heeh. Enak ya, nggak kayak zaman Gitu. dulu ya. Aduh, iya benar. Sekarang Nah, jauh lebih mudah. tadi itu kan sempat segi disinggung nih, Mas Bimo itu adalah aliran orang yang tidak menyarankan badan hukum kalau mau usaha itu CV. Nah, kenapa Ya, Mas? Dan maksudnya bisa yes. dijelasin nggak? Jadi sebenarnya kalau badan hukum itu adanya apa aja sih, sama Hmm. plus minusnya apa masing-masing? Oke, good. Jadi kan untuk bisnis itu badan usaha yang sering digunakan itu ada dua, CV sama PT. Ya, Kalau yayasan itu untuk sosial, koperasi, lain lah peruntukannya gitu ya. ya. Nah, jadi kita fokus ke CV dan PT. Kenapa saya jadi masuk aliran orang yang nggak menyarankan bikin CV? Mm-mm. Karena CV itu tidak pernah didesain bisnis jadi besar. Karena bikin CV itu ngerepotin pada saat bisnisnya udah gede, dia mau bikin PT lagi. Nutup CV Oke. itu nggak semudah mendirikan PT atau nutup outlet. Ribet banget. Hmm. Urusan Ya. pajak, diaudit, gitu. Hmm. Terus ngalihin izinnya, kontrak, dan lain-lain. Jadi kalau emang visi bisnisnya besar, langsung aja bikin PT. Apalagi kalau misalnya tengah-tengah jalan investor mau masuk. Nggak akan Mm-mm. mungkin bisa bentuknya CV, pasti bentuknya PT. Kan Sarita juga punya pengalaman tuh kan. Ya. Nah, jadi daripada ribet-ribet bikin CV cuma karena pengen ngirit atau udah yang simpel-simpel aja gitu ya, mendingan langsung bikin PT. Apalagi sekarang ketentuan pajaknya sama, terus sekarang dengan Omnibus Law, dividen itu bakal nggak kena pajak 10% lagi, sama kayak orang narik privo di CV. So udah mendingan bikin PT deh. Dan sekarang di Omnibus Law bahkan kalau usahanya mikro, mendirikan PT itu bisa cuma satu pemegang saham tanpa ada minimum modal, terus nggak perlu eh, persetujuan Menteri Hukum dan HAM, cuma pernyataan kemudian didaftarkan ke Kumham. Jadi dipermudah banget gitu loh. Nah, ini masalah nyiapin mindset aja ya, mau bisnisnya jadi gede apa enggak. Kalau mau segitu-gitu aja juga nggak apa-apa kan, pilihan ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau Gitu. segitu-gitu aja pakai CV nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa, karena Oh, nggak CV itu kan apa-apa. sebenarnya kan pribadi. CV itu kan Iya, pribadi ya, tanggung iya, jawabnya ke pribadi. Ya pribadi untung ya. langsung dia peroleh, kalau rugi dikejar sampai ke harta pribadinya. Oh ya Bisnisnya itu. yang rugi kalau punya utang bisa dikejar sampai rumah, mobil, dan aset-aset pribadi Mm-mm. lainnya. Beda dengan PT Iya, gitu. iya. Itu salah satu advantage-nya PT juga. Dan Hmm. PT dipandang lebih bonafit karena transparan, ada organ-organnya, direksi, komisaris, rapat memegang saham, dan itu lembaga yang lebih kredibel di mata investor dibanding CV yang dianggap perorangan, nggak investor friendly lah bentuk Hmm. CV Hmm. itu. Hmm. Makanya Jadi tadi CV itu ya cocoknya buat ngelamar kerja aja. coba. Iya, 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 iya. Tapi itu pilihan lah ya. Maksudnya Yes, mau itu itu pilihan, PT itu atau pilihan. CV mungkin lebih ke sarannya ke teman-teman ini sebenarnya awal banget bikin bisnis tujuan ke depannya banget tuh apa gitu. Apakah memang mau Ya, benar. menjadi besar atau scale up atau mau ada masukin investor atau misalnya cuma saya mah di rumahan aja misalnya gitu ya, saya maunya Ya, segini-segini aja, nggak pengen jadi gede misalnya, malah sarannya benar. jangan nggak usah bikin sama sekali ya Mas ya. Kalau tadi Gak usah kesimpulannya udah, perorangan aja malah. Gak usah repot-repot. malah nggak usah bikin badan usaha ya. Iya, kok sama aja kok, perorangan juga bisa daftar merek, perorangan bisa ngurus izin ini itu. Cuma Ya, kalau punya produk yang nanti kayak jadi frozen food dan lain-lain, itu jadi harus iya, bikin badan usaha lagi. Beda lagi iya, nanti kebutuhannya. iya, dan lebih Gitu. disarankan kalau mau bikin badan usaha mendingan PT sekalian ya. Yes, dah nggak buang waktu, nggak buang biaya, nggak ribet-ribet, nggak pusing. Ini Oh kemarin iya, kemarin apa. ada temen juga nih, ada temen nih. Bisnisnya udah kadung gede, bentuknya CV. Omsetnya udah di atas 20 miliar. Sekarang Ribet mau tuh. bikin PT untuk ngerubah
mindahin semuanya. Aduh, ribet banget dari sisi pajak, pengalian aset, karyawan, izin, apalagi relokasi. Terus yang namanya inbrank, nyetorin modal berupa peralatan mesin aktiva. Waduh, PR-nya banyak. Dan CV-nya tuh semua diapain nih? Mau di nonaktif, non efektif tuh harus lapor pajak. Belum lagi kalau diperiksa, bayar pajaknya udah bener apa belum. Nah, teman-teman siap nggak tuh? Foodpreneur udah siap nggak diaudit sama kantor pajak? Itu ngeri itu. Oh ya, tapi teman-teman ini kan sebetulnya kan nanti kita akan ada kelas ya, gitu kan. Akan ada kelas sebetulnya Foodies Online Class 10.0. Jadi kita udah sampai batch ke-10 nih, sampai Foodies Online Class ini. Ada aspek legal dan teks dalam bisnis kuliner. Nah, acaranya sendiri kelasnya itu nanti ada di tanggal 28 dan 29 Desember 2020. Of course ya, 2020 ya. Di jam 15.00 sampai 18.00 WIB. Nah, buat teman-teman, ini nanti makanya tadi kan Mas Bimo udah sempat ngomongin legal, tadi sempat sedikit nyinggung-nyinggung soal teks sih sebetulnya ya, soal pajak. Jadi di Foodies Online Class 10 ini akan dibahas itu cukup banyak nanti tentang legal sama Mas Bimo, sama satu lagi itu tentang teks dalam bisnis kuliner, itu nanti dibawakannya oleh Pak Budi Nur Sandi gitu. Jadi ini juga sama-sama ngomongin. Jadi ngomongin legal itu dalam bisnis kuliner itu kadang-kadang kan nggak bisa lepas dari teks ya. Karena itu dua hal yang kayaknya erat kaitannya dan kadang-kadang emang harus tahu dua-duanya. Jadi nggak bisa tahu teksnya doang atau legalnya doang, nggak bisa, karena itu sebenarnya dua-duanya nyambung gitu kan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya. Jadi hari ini, malam ini banget, itu sebetulnya adalah early bird terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan, langsung amankan kursinya itu bisa langsung klik ke yang aku pin di sini nih. Jadi bisa langsung ke 081 312 147 974 atau klik ke bit.ly/legal and tax strip S. Jadi itu ada di situ. Atau bisa juga klik di bio-linkinya, bionya di Foodies nanti. Oke, Mas. Kita lanjutin ya. Jadi obrolan kita malam ini sebenarnya ada juga poin-poinnya, tapi mungkin kalau mau lebih dalam dan lebih jelas lagi nanti bisa ikutan FOC 10-nya. FOC 10 yang tadi udah saya sebutin. Oke nih, lanjut nih. Tadi udah ngomongin tentang legalitas badan usaha nih. Nah, tapi kan ada juga ya kalau aku yang orang awam nih, tapi teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Tapi kan ada juga ya izin-izin yang ada TDUP, ada SIUP gitu. Nah, itu tuh sebenarnya sebaiknya itu diurusnya kapan sih gitu. Jadi apakah untuk mulai usaha diurus dulu atau paralel sambil jalan atau gimana? Oke, good question. Ya memang idealnya itu izin itu harusnya ada di awal, karena sebenarnya bisnis itu kan aktivitas yang dilarang. Serius ini, bisnis itu sebenarnya aktivitas yang dilarang. Karena ada di Undang-Undang Perdagangan bahwa orang kalau mau bisnis harus punya izin usaha perdagangan dulu. Itulah kenapa yang namanya izin itu dispensasi dari larangan tadi. Jadi idealnya memang begitu, idealnya ya, idealnya. Iya. Nah, sama aja kayak gini sih logikanya, analoginya ya. Kita tuh kalau bisa nyetir motor kan nggak ujuk-ujuk di jalan raya boleh nyetir motor. Tapi harus punya SIM dulu. Punya, jadi surat izinnya. Boleh berkendara. Benar, sama kita bisa bisnis. Kalau nggak punya izin gimana? Jadi biarin sampai ada satu waktu ditertipin gitu kan. Nah tinggal pilihannya mau nunggu ditertipkan atau kita punya izinnya dulu. Kalau kata teman-teman tuh istilahnya mau minta izin apa minta maaf gitu kan. Ya. Tapi ya idealnya sih diurus dulu gitu ya. Tapi ya balik lagi lah ya ke masing-masing. Benar. Prioritas. Jadi kalau tadi saya tanya kapan, nah ini menarik. Kapan itu setiap orang jadi beda dan relatif. Nah, karena kalau menurut saya nih, setelah saya observasi teman-teman nih, setelah udah hampir 8 tahun bergelut sama dengerin curhatan teman-teman, saya dalam satu kesimpulan akhirnya begini, ya udah deh, emang nggak bisa ideal. Terus kapan? Paling gampang adalah langsung ngecek di bisnis saya, titik kritisnya, sensitivitas di bisnis kita yang bisa bersinggungan ke aspek legal atau pajak, itu apa aja. Itu aja diurus dulu.
Misalnya paling gampang, aduh saya cuma dari rumahan nih karena pandemi kemarin, bisnis tutup jadi pivot, jadi kuliner deh sekarang. Jualan ayam geprek atau bikin cilok gitu ya dari rumah. Ternyata rame, ternyata banyak yang suka, ternyata orang-orang doyan loh repeat order, ingat sama kita. Nah, supaya orang ingat sama kita harus punya daya pembeda dong, materinya Steph deh jadinya masalah branding. Iya. Daftarin mereknya, dilindungi. Jadi jangan sampai kita udah hype terus diambil sama orang atau bahkan mirip sama orang. Kesalahan teman-teman yang paling sering nih di bisnis kuliner itu udah launching produk, ada namanya tapi belum dicek itu bisa daftarin merek apa belum. Akhirnya apa? Baper yang tidak berkesudahan. Kalau disuruh ganti nggak mau. Kalau disuruh nambahin rubah modif gini juga baper deh pokoknya, susah gitu ya. Jadi maksain pokoknya harus bisa. Nah itu kan susah. Kita kan nggak bisa mengendalikan sesuatu yang di luar kita padahal. Iya, Gitu. betul. Nah, oh ya teman-teman buat yang mau nanya sama Mas Bimo itu kalau bisa di kolom pertanyaan ya. Soalnya kalau di chat itu takutnya nanti ketumpuk gitu. Jadi mendingan di kolom Q&A ya, yang ada tanda tanyanya di bawah. Oke, lanjut nih. Tadi kan ngomongin TDUP, SIUP. Nah, tapi kan ada juga ya nih izin, kalau tadi kan izin yang berkaitan dengan badan usahanya gitu. Nah, ini tuh ada juga kan yang kalau sering didengar-dengar lah sama teman-teman. Ada yang namanya PIRT, ada yang namanya BPOM, Halal MUI, ISO, HACCP, SNI. Itu tuh kan kayaknya bener-bener kok jadi banyak banget gitu kan. Masa semuanya harus diurus gitu. Nah, tapi sebenarnya maksudnya itu tuh kalau dari perspektif hukum dulu nih ya dari Mas Bimo lah gitu. Maksudnya sebenarnya itu tuh benar-benar harus semuanya diurus dulu atau sebenarnya lebih baik oke lah kalau enggak PIRT dulu aja atau apa dulu aja gitu. Maksudnya gimana Mas? Punya nggak komen tentang itu? Ya, ini pertanyaan 1001 yang ditanyakan memang sama teman-teman. Karena apa? Karena sudah sering kena penertiban. apalagi frozen food. Aduh, rame deh itu ceritanya. Jadi memang bisnis itu menyesuaikan dengan model bisnis sama bisnis proses kita. Jadi misalnya kayak teman-teman yang jualan frozen food kan jadi jadi harus BPOM ya, nggak bisa PIRT ya, nggak bisa karena jenis produknya tidak memungkinkan itu PIRT, harus BPOM gitu. Tapi kan mahal ya, saya nggak punya fasilitasnya, tempatnya, infrastrukturnya, sarana prasarananya. Opsinya gimana? Satu, jualan frozen food yang udah punya izin, nggak harus produk kita. Dua, jangan jualan retail atau ke B2C. Jualannya ke siapa? Ke B2B yang nggak perlu izin edar. Nah, kalau kemudian ngeluh lagi, tapi market saya kan konsumen akhir, B2C. Wah ya susah ini kalau izinnya. Ya uruslah izinnya gitu kan jadinya. Karena kalau enggak ya kena sweeping, kena penertiban, tahu-tahu dipanggil polisi, ya sulit dong kita. Gitu. Jadi balik lagi ke ini kali ya, maksudnya kalau memang bisnisnya misalnya bisnisnya outlet nih, kita menjualnya makanan siap santap tapi di lokasi, itu kan sebetulnya nggak butuh juga BPOM ya. Benar. Jadi makanya model bisnisnya mengikuti, izinnya akan mengikuti model bisnis. Iya. Nah, kecuali kalau misalnya produk yang siap saji tadi, misalnya ayam geprek tadi gitu kan, dibikin frozen misalnya gitu kan, kemudian dijual untuk keluar dari outlet kita. Nah, itu yang harus butuh BPOM. Ya, halo? Wah, terputus kayaknya Mas Bimonya. Halo. Ya, halo. Udah clear belum? Kayak terputus. Halo. Udah jelas belum nih? Halo. Nah, sudah. Ya. Gimana Mas tadi? Okay. Gimana? Ya. Tadi teman-teman juga suka kreatif di outletnya. Gimana? Jadi misalnya jualan ayam, bebek gitu ya. Terus dia ngeliat konsumennya suka nih, terus nanya, boleh nggak? Ini kuat nggak ya? Berapa lama kuatnya? Berapa hari gitu? Hingga akhirnya dia bikin yang model frozen tapi nggak ada izin. Terus gimana cara jualinnya? Dia taruhlah itu yang namanya showcase itu kulkas ya. Oh iya. Taruh di belakang kasir, habis itu dipajang-pajang. Jadi kan orang pada ngeliat, nanya gitu kan. Kalau
Kalau ditanya ini ada izinnya nggak? Nggak, ini cuma nyimpen aja inventory gitu kan. Buat di outlet Oke, gitu oke. ya. Kan Keren. sebenarnya Tapi di luar. nggak, oh bisa ini, bisa emang buat take away ini, bisa dibawa, emang buat Halo. bawa pulang gitu. Kreatif tapi. Ya itu kreativitas lah ya itu. Ya, kreatif tapi. Nah, oke, berarti ya intinya sih sebenarnya kalau memang mau apa ya? Kalau memang model bisnisnya mau berjualannya retail tuh target marketnya langsung B2C ya tentunya harus diurus lah ya intinya ya. Diurus Iya. izinnya gitu. Jadi Nah, balik lagi dikembalikan lagi ke teman-teman sih. Sebenarnya kalau dibilang harus izinnya harus diurus dari sekarang atau enggak, hmm. ya idealnya pasti harusnya diurus ya gitu dari Iya, sekarang benar. gitu. Nah, Nah, itu oke kan tadi. Mas. Ya, 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 apa? ya. Jadi tadi kembali minta izin apa minta maaf? Minta. Ya, oke. Nah, oke, tadi kan udah ngomongin tentang izin-izin yang di apa usaha sama di produk lah ya. Nah, sekarang Ya. pengen ngomongin tentang investor nih. Ini kan juga cukup menarik ya. Maksudnya satu Oke. bahasan yang cukup krusial juga sebetulnya. Kan kalau ngomongin tentang investor, itu kan artinya ada sebuah apa ya kesepakatan Loh, ya, perjanjian ya. dengan orang lain yang memberikan uangnya, intinya gitulah ya kurang lebih. Hmm. Nah, Hmm. sebenarnya aspek apa aja sih yang krusial dan harus banget diatur kalau masalah invest ini? Oke. Ya. Jadi investor itu kalau nanya ke kita yang pertama dia ingin beres masalah ini brandnya udah didaftarin merek apa belum? Karena nggak mau di tengah jalan di somasi orang, diteriakin orang, disuruh ganti apa, itu udah PR banget deh. Apalagi branding itu kan budgetnya luar luar biasa buat Ya. campaign dan lain-lain. Jadi udah pasti investor tuh nanya masalah mereknya udah diamanin apa belum. Terus investor itu akan cek kan ini udah profit apa belum, udah comply apa belum, dan seringkali itu yang jadi isu karena nggak comply masalah tenaga kerja aja deh misalnya. Bayar gajinya terlalu kecil misalnya. Pada saat dia mulai gede, rame dan lain-lain mau agresif kan nggak mungkin bayar gajinya kekecilan. Iya. Nggak sesuai Karena UMK nggak ya. sesuai UMP, UMP, provinsi sekarang. provinsi. Itu Ya. pada saat waktu di-adjust, pricing policy-nya salah, ngitung HPP-nya jadi nggak pas. Itu kan juga jadi isu. Padahal isunya Ya. bukan isu teknis, isu masalah compliance kan. Ya. Dan kalau nggak comply ke situ, strategi pricing-nya berubah, investor nggak happy pasti nanti. Terus udah pasti kalau legalitas itu yang dicek investor ya melihat dari tadi dia model bisnisnya apa, ada nggak izin-izin untuk mensupport aktivitas itu, karena jangan sampai lagi anak-anak jualan ada masalah, ada kasus, kan uangnya jadi habis buat beresin kasusnya gitu. Iya. Aku pernah cerita tuh kayak isu masalah reklame aja, billboard aja itu kalau nggak beres kan ganggu banget gitu, kena denda ya kan, suruh turunin yang kayak gitu gitulah kan, itu kan pasti jadi cost baru, jadi apa yang akhirnya menggerus profit kita, investor pasti nggak happy. Dan investor biasanya udah melakukan LDD, legal due diligence, dia udah bikin checklist, ini ada nggak, ini ada nggak, ini ada nggak, ini ada nggak. Nah itu ada di kelasnya foodies yang saya isi nanti tuh, checklistnya udah ada di situ. Oh, berarti sebenarnya kalau misalnya teman-teman baru mau bisnis kuliner itu sebenarnya ada ya sebenarnya checklistnya ya, apa Iya. gitu ya. Ada banget, ada banget. Ya. Jadi nanti legal due diligence itu maksudnya lebih apa ya? Kalau diterjemahin poin-poin dokumen yang harus ada sebelum memulai usaha gitu kali ya. Atau gimana? Itu checklist. Jadi kalau investor itu bikin due diligence itu, sebenarnya due diligence itu kan uji tuntas. Ada finansial, ada tax, ada legal. Intinya investor itu kan nggak mau dia masukin duit tapi bermasalah, sehingga duitnya nggak balik. Gitu. Makanya mereka tuh sudah punya
daftar periksanya lah. Nah, kalau mau invest tuh Oh. apa aja yang harus diperhatikan. Oh, jadi kalau finance ini mungkin apa sih rasio utang dan Ya, kawan-kawan itulah itu ya. ya Apa sih gimana tuh neraca, laba valuasinya berapa? rugi, Ya, iya jurnal, iya iya. benar, kayak Ya gitu, kalau misalnya benar-benar. brand dan aset mungkin apakah udah dihaki yang gitu-gitu ya. Kurang lebih lah Yes, ya gitu ya. benar-benar. Nah, oke. Nah, terus sama kalau misalnya ya, itu tadi kalau punya investor. Nah, tapi kan kadang kita Hmm, kalau misalnya bisnis itu kan biasanya punya partner bisnis ya. Gitu. Misalnya ya, gua yang marketing, si B yang operasional, si C yang jago masak misalnya gitu. Itu kan at the end kan kita harus joinan lah, harus punya partner bisnis gitu ya. Nah, tapi ya, sebetulnya kan semua orang udah tahu ya kalau kita punya partner bisnis itu harus dibuat hitam di atas putih gitu kan, harus dibikin dokumen legalnya yes, gitu, yes. disepakati hak dan kewajibannya apa. Nah, tapi sebetulnya ada Hmm. nggak sih Mas, sama sih pertanyaannya, ada nggak sih checklist atau poin pentingnya tuh apa aja sih selain yang tadi gue sebutin gitu kalau Oke. punya partner? Good, good. Jadi ini terlepas dari mau punya badan hukum, badan usaha atau tidak ya. Ya. Namanya berpartner umumnya itu kan saling melengkapi dan berbagi peran. Hmm. Emang jadi kendala kadang-kadang kalau punya partner tapi skillnya sama, knowledge-nya sama, pengennya punya kewenangan yang sama. Nanti yang ribet itu kan anak buahnya tuh. Nah, Hmm. makanya, nah biasanya kalau berperan saling melengkapi, berbagi peran, itu yang mesti clear dulu tentang hak kewajiban, perannya masing-masing, tugasnya, dan Ya. di struktur itu siapa yang ngambil keputusan soal ini, siapa ngambil keputusan soal itu. Kalau ada irisan, maka ngambil keputusannya bagaimana. Hal terpenting dalam berpartner itu kan masalah ngambil keputusan sebenarnya. Ya. Karena once nggak akur masalah ini, sulit. Termasuk keputusan masalah apa. Ini nanti merek mau atas nama siapa. Ini nanti kalau mau investasi yang cabang selanjutnya, itu bagaimana, kita nunggu kapan, dalam kondisi seperti apa. Terus juga kalau ada investor mau bikin, tapi bikinnya sama gua, dia nggak mau lu ikut, boleh apa enggak? Itu aja udah bisa ribet tuh. Berarti Karena itu harus ada uh, dokumennya ya yang ngatur iya, itu ya. iya. Istilahnya ada namanya non-competition clause. Kalau misalnya mau bisnis lain, nggak boleh bisnis yang sama atau jadi kompetitor dong dengan bisnis yang kita berpartner. Kalau nggak Ya, kan saling ya bunuh. benar. Gitu. Ya, Ya benar. tuh Tapi kayak begitu. berarti Terus itu ada checklistnya ya, tapi ya. ada. Termasuk masalah bagi hasil, ngitungnya dari mana. Terus kalau yang satu cuma investasi, yang lainnya investasi dan juga kerja. Haknya Iya beda iya apa iya iya. enggak? Iya iya Ya itu kan? sering tuh. Iya. Yang kerja dapat gaji selain bagi hasil. Yang nggak Ya. kerja ya cuma dapat bagi hasil. Karena ada yang semangatnya kebersamaan kita, tapi yang satunya nggak kerja, satunya kerja, dapatnya sama. Akhirnya ribut, bubar juga. Nah, itu hal kecil sepele yang sering terjadi tuh kayak begitu-gitu. Terus termasuk masalah budgeting. Eh, ini kalau misalnya enggak, yang repot itu biasanya anak buahnya. Saya harus minta approval ke siapa? Saya minta directionnya ke siapa? Ya kan? Si ini bilang gini, Toto, tapi Pak itu kemarin bilang begini, Pak. Wah, udah tuh. Ribut tuh. Hmm. Jadi ributnya akhirnya vertikal dan horizontal. Karena Iya. nggak dibuat clear rule of the game-nya bagaimana. Makanya penting tuh masalah bikin struktur. Memang kadang nggak ideal gini. Struktur organisasi bisnis ini bisa jadi terjadi jabatan rangkap kalau awal. Orangnya lu lagi kan gitu Iya kan. iya. Nah, tapi yang penting di situ mesti clear si ini di posisi ini punya kewenangan apa, ini kewenangan apa, ini kewenangan apa. Kalaupun terjadi rangkap jabatan, tapi dia melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang sudah digariskan tadi. Nggak yang misalnya yang satu di operasional, satu di marketing. Tahu-tahu dia masuk ke kewenangan marketing. Enggak gitu. Nanti biayanya gede banget nih. Tuh kalau mau iklan di FB atau di IG cuma segini aja. Terus tahu-tahu ini udah mau ngiklan, di-cut. Ya ribut lah itu pasti ribut. Makanya bagi peran, bagi kewenangan itu juga harus clear.
Kalau nggak ributnya dari situ. Walaupun ujung-ujungnya ributnya biasanya masalah uang ya, masalah bagi hasil, masalah Iya. investasi, masalah rencana pengembangan gitu-gitu kan. Nah, Hmm. itu yang makanya mesti clear di depan, dibuat tertulis. Kalau enggak ya benih-benih kebencian itu akan tumbuh. Tapi itu berarti ditulisnya itu di perjanjian akta atau apa ya? Atau adendum atau apa ya Eh, Sebenarnya biasanya? kan memang idealnya kan bikin PT terus ada perjanjian antar pemegang sahamnya gitu ya. Tapi Hmm. kalaupun enggak, bikin perjanjian kerjasama aja. Misalnya dia cuma Ah, perorangan gitu, ya. ya bikin perjanjian kerjasama aja. Yang penting tadi poin-poinnya. Dan sebenarnya nih, eh, teman-teman, kalau mau bikin perjanjian itu yang penting dibuat dulu kesepakatan tentang commercial termnya. Jadi apa sih poin-poin kesepakatan bisnis kita ini yang mau ada itu dulu dibuat breakdownnya, baru nanti diterjemahkan dalam bahasa kontrak atau perjanjian. Nanti Hmm. juga strukturnya, karena bikin perjanjian tuh kayak lagi ngedongeng, ngedongeng. Jadi runut siapa dengan siapa mau ngapain, yang diatur apa, Kayak, terus berapa lama kita mau kerjasama, kerjasamanya di bidang apa. Nanti kalau ada deliverance terhadap ini kita gimana, hak kewajibannya gimana. Jadi runut sampai misalnya nih, kalau ada perbedaan penafsiran maka kita mesti gimana. ah Kalau ada ya, masalah kita nyelesainnya gimana. Nah, ya, itu runut gitu loh ya, kayak ya. kayak benar orang ada bikin story-nya lah. Nah, kayak Hmm. gitu. Ya, 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 benar. Emang, ya benar sih. Kalau ngebaca perjanjian kerjasama, iya sih runut banget. Sampai kecil-kecil semua detail-detail ditulis semua kan. Yes. Nah, iya benar. Iya, benar benar Nah, benar. terus ini nih, nextnya nih, kalau misalnya ya kita pengen sewa tempat usaha nih, ini juga kan sebenarnya yang sering ditanya sama teman-teman juga sih. Sebenarnya apa Hmm. aja sih yang harus kita cantumkan di perjanjian sewa menyewa ya? Maksudnya selain inilah kan, kalau angka yang dibayarkan udah pasti, termin yang dibayarkan udah pasti. Ya, Ada lagi nggak? ya. Ada cara pembayaran. Hmm. Termasuk kan biasa gini nih, kalau kita dapat tempat bagus kan biasanya kita harus pinter nego. Wah, tempatnya Hmm. keren nih. Kalau kontraknya setahun 2 tahun rugi, langsung kontrak 4 tahun. Tapi cara bayarnya yang bisa dinego, misalnya Hmm. supaya ngelok harganya segitu, nggak naik-naik lagi, bayar tapi boleh per tahun ya. Atau malah kalau di gedung perkantoran itu bayarnya per 3 bulan di muka, itu boleh. Nanti ada Hmm. depositnya berapa. Karena ini kan Ya, berkaitan dengan cash flow kita. Ya kan, ya. cash flow, amunisi kita. Terus yang kedua, mesti clear dengan siapa kita membuat perjanjian. Karena dalam beberapa kasus ternyata tempat yang disewain itu take over ternyata. Jadi dia nggak mau ngelanjutin, dicari orang lain, disewain ke orang itu. Padahal biasanya nggak boleh sublease itu. Dan yang Ya. punya tempat itu nggak terima hal kayak gitu. Makanya mesti clear dengan siapa kita berurusan. Ngeceknya gimana? Ya minta dokumen kepemilikan tempat itu. Apakah Hmm. itu eh, SHM kah ya? Apakah itu girik atau apa? Atau dasar dia punya hak untuk mengelola? Mungkin dia Ya. bukan pemilik tempat, tapi dia merupakan pihak yang mengelola tempat itu. Ya. Nah, dasarnya apa? Itu satu yang pertama harus clear. Yang kedua, khususnya kalau ini outlet yang store ya, yang Hmm. kemudian mau ngurus perizinan, jangan sampai itu di wilayah yang tidak boleh untuk kegiatan usaha. Zonasinya salah, karena nanti bakal fatal, nggak bisa dibuat ngurus izin semuanya. Terus kemudian ada nggak IMB-nya, ada nggak Nah, itu. PBB-nya, ya kan PBB-nya kewajiban siapa. Bahkan kalau ngomong IMB itu jadi sampai harus ngomongin KLB, KDB segala. Ini bangunan berapa persen yang boleh dibuat buat ada bangunannya, berapa persen Ya. yang enggak, jaraknya ke jalan. Itu jadi pengaruh loh. Kalau kita nggak concern masalah gitu, ntar tahu-tahunya dapat kejutan-kejutan di belakang. Terus termasuk listriknya berapa, udah dibayar apa belum yang kemarin. Ya, Iya. kalau nggak tunggakan kita yang harus yang bayar nanti. Terus juga yang wajib bayar PBB-nya siapa nih? Itu ada lagi soal apa ya? Biasanya kalau perjanjian sewa, oh ada yang paling baru.
Apa? Klausula force major, jangan lupa masukin tentang pandemi. Nah, itu tuh. Oh, kalau sekarang Pandemi, prakteknya gimana tuh? Kalau pandemi? iya sekarang udah kayak gitu kan. Jadi yang kemarin-kemarin tuh force major tuh kan yang umum aja tuh. Ya, Gempa gempa bumi bumi, yang gitu-gitu bencana ya, ya, ya. alam, gitu, Ya, ya, riots, ya. demo. Nah, ada dua yang harus ditambahkan sekarang ya, kejadian Ya, seperti pandemi dan juga peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya dulu tuh pernah ada satu bisnis nggak boleh jalan karena apa? Keluar keputusan presiden yang di daerah di situ nggak boleh bisnis tersebut. Nah, ini kan di luar kendali kita. Kalau nggak ada first major yang nggak ada ketentuan soal itu, kewajiban sewanya kan jadi tetap jalan argonya. Padahal kita nggak boleh bisnis. itu misalnya Nah, itu contohnya kan apa sih? Misalnya keputusan pemerintah yang uh, tidak boleh, misalnya apa? ya, Contoh kasusnya? oke. Contohnya misalnya dulu itu ada keputusan presiden tentang jual beli impor gula itu tidak boleh dilakukan oleh swasta. Tadinya boleh misalnya gitu. Kita lagi Ya, enak-enakan bisnis nih jual beli, tahu-tahu ada keputusan seperti itu. Kan di luar kehendak kita, akhirnya kita nggak bisa jualan lagi. ya, ya, ya. Sehingga kontraknya nggak bisa dijalankan. Kalau tempat usaha kaitannya, yang tadinya di situ boleh berjualan, tiba-tiba ada pelebaran jalan. Habis itu fungsinya tidak Hmm, boleh ada rumah makan gitu kan. Itu kan di luar kehendak kita, di luar kendali kita. Tapi kan ada ya, kerugian di situ. iya, Nah, hal-hal kayak gitu. Makanya harus ada tuh bahwa peraturan perundang-undangan harus masukkan. Kayak misalnya PSBB kemarin. Kan bukannya iya, kita mau nutup. Kita iya bukannya benar. mau nutup. Tapi keluar edaran dan peraturan. Kalau tetap buka, kena sanksi 100 juta. Hmm. Nah, jadi dua klausul ini harus masuk di first major sekarang. Ibaratnya Pandemi dan juga ditanggung siapa peraturan kali ya? perundang-undangan. Iya. Di- Sehingga atau kalau misalnya misalnya kayak gitu, diskon gitu. jadi bisa diskon, bisa delay, bisa diskon, bisa Oh delay iya atau iya benar. bahkan terbebas dari kewajiban untuk melanjutkan. Karena nggak mungkin Free. dilanjutin. Ya, Iya, atau mau relokasi misalnya baru argonya jalan lagi. Karena bisa jadi yang punya tempat iya misalnya benar-benar. nawarin, saya punya tempat lainnya, lanjutinnya di sana aja misalnya gitu. Iya, I see, I see. Gitu. Iya, iya benar-benar benar-benar. Itu yang paling baru ya. Berarti klausul di force major itu harus ditambah kalau terjadi pandemi dan ada peraturan perundang-undangan yang berubah, misalnya kayak keputusan presiden. Ya, Iya, iya, benar, iya. benar. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Apa ya? Itu dulu kali ya. Itu dulu ya. Tapi kalau kayak apa ya? Jadi kalau kan kemarin juga sempat obrolan gitu. Kalau misalnya nih kejadiannya, misalnya tanahnya tanah milik BUMN misalnya gitu ya. Terus Hmm. kita Hmm. sewa nih misalnya gitu. Kita sewa. Tiba-tiba kita sewa misalnya 5 tahun gitu. Tapi baru tahun pertama udah direnov keren-keren, bagus-bagus. Tiba-tiba Iya, tanahnya mau dipakai iya. sama pemerintah. Itu ada saran nggak baiknya dibuat Nah, seperti apa ya perjanjiannya ya? ya, ini yang ini terjadi loh, ini terjadi. Dulu kalau ingat di Tebet itu setelah rumah sakit Tebet itu ada S Hardware, ada bangunan yang kalau dibilang mall sih bukan ya, tapi tempat yang ada makanan, ada Ya, Burger King-nya juga, ada Burger King, ada S Hardware, ada apa, lumayan lah. Tapi ternyata tanahnya tuh sengketa bermasalah dan itu hak pakai punya pemerintah. Lahannya lahan hijau. Akhirnya ya, apa? Ditutup begitu saja. Sehingga kan rugi kan semua tinun-tinunnya iya, dan pasti belum balik modal tuh. Nah, dalam kondisi seperti itu mesti clear kan di perjanjian. Karena itu di luar dari tindakan kita, maka nggak bisa dibebani lagi ganti rugi. Malah kita aja udah rugi, nggak bisa ngelanjutin bisnis kan, belum balik modal, belum ROI, ya, invest sudah berapa, udah disuruh tutup. Masa harus bayar sewa dan lain-lain kan nggak mungkin. ya, Gitu. ya, ya. Oke, 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 oke. Nah, Mas ini tadi kayaknya ada satu pertanyaan deh. Bentar aku bacain dulu ya. Oh ya, Selamat malam, izin bertanya, apakah untuk siup bisa dipakai untuk 2 kegiatan usaha? Bisa nggak sih? oke. Ya, soalnya sekarang tuh udah NIB ya. Cuma di beberapa daerah tuh masih berlaku juga siupnya. Kalau di NIB atau siup itu sebenarnya kan ada 3 bidang usaha. Boleh nulis 3.
Cuma kalau untuk bisnis kuliner, ini emang agak khusus banget nih foodpreneur. Jadi yang namanya TDUP, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, restoran, rumah makan, itu nggak bisa digabung dengan bidang usaha atau izin lainnya. Karena ini masuk kategori izin khusus. Jadi nggak bisa dia digabung-gabung. Dan ini nggak cuma di kuliner aja sih, sebenarnya ada juga lainnya. Kayak travel agent, itu nggak bisa ada izin lainnya. Ya perkebunan, perbankan, apa macam-macam. Tapi kalau udah masuk kategori izin khusus, dia nggak bisa dipakai yang lainnya. Kalau yang apa namanya izin umum, perdagangan umum, konsultan manajemen apa itu bisa. Jadi ada 3 bidang usaha dalam satu badan usaha itu boleh. Gitu sih. Oke. Oh ya, sebelum lupa, kita ini yo foto bareng dulu kayaknya. Sebelum takutnya gue keburu lupa ntar. Gitu. Teman-teman, kita bergaya dulu. Saya Mas Bimo bergaya dulu. Jangan lupa di print screen, kemudian di post di IG story masing-masing. Akan jauh lebih bagus kalau ada summary-nya sih buat teman-teman sekalian nginget-nginget juga catatan malam ini. Terus kemudian jangan lupa di print screen, di post di stories masing-masing, tag @foodies.id dan @Bimo Prasetyo. Atau ada lagi yang mau di request di tag? Nggak deh. Itu aja. Oke. Ya, oke, paling kita bergaya dulu teman-teman. Siapkan print screen-nya ya. 1, 2. Ikut 1, 2. Sip. Oke. Jangan lupa ya di tag ya teman-teman. Nah, aku pengen lanjut lagi nih sebenarnya. Tadi kayak ada satu lagi pertanyaan tentang ada satu produk yang sudah ada BPOM tapi belum daftar halal MUI. Dari perspektif hukum kali mungkin ya. Sebenarnya gimana Mas? Maksudnya apakah tetap harus diurus halal MUI-nya atau sebenarnya nggak usah karena udah punya BPOM? Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya ini tergantung segmen market dan juga bisnis kita mau arahnya untuk konsumen muslim atau tidak. Karena terkait halal ini sekarang Indonesia sudah punya undang-undang jaminan produk halal. Sehingga semua produk yang klaim bahwa itu produk halal harus punya sertifikasi halal. Ini udah rezimnya bukan lagi kayak dulu sukarela, volunteer, boleh iya boleh enggak gitu ya. Bahkan kadang nulis halalnya cuma ditulis halal sendiri, nggak ada sertifikasinya. Sekarang itu udah wajib karena ada badan khususnya di bawah Kementerian Agama yang ngurusin ini, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan untuk ngurus sertifikasi halal itu salah satu syaratnya adalah izin edar tadi BPOM gitu misalnya. Itu memang jadi salah satu persyaratan. Jadi bukan pilihan lagi sih sekarang. Kalau memang marketnya muslim dan produk kita pengen dibilang halal, harus diurus. Nah, kabar baiknya untuk usaha mikro kecil di Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan banyak insentif dan kemudahan. Makanya buat yang masih mikro kecil bisnisnya urus NIB sebagai usaha mikro kecil tadi di OSS itu gratis. Untuk yang lainnya gimana? Ya berbayar seperti biasa. Tapi intinya udah dipermudah ya, maksudnya ngurus NIB itu bisa gratis dan bisa online, betul ya? Iya benar, gitu. Benar. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisnisnya itu adalah menjual produknya mau nulis halal, itu tuh udah nggak bisa asal nulis gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya nulis-nulis aja gitu. Kalau sekarang kalau misalnya nulis, kemarin kalau nggak salah ya, ini tolong diluruskan kalau salah. Aku kemarin kayaknya sempat baca beberapa referensi. Jadi sekarang itu kalau misalnya bisnis kita belum ada sertifikasi halal, tapi nulis gitu misalnya halal pakai yang Arab-Arab gitu loh. Memang nggak logo yang halal hijau sih, nggak. Tapi nulis yang Arab-Arab. Itu ternyata sekarang akan bisa dituntut ya. Bener nggak? Sekarang? Ya bisa diperkarakan karena dianggap self-claim gitu. Karena rezimnya nggak boleh self-claim, tapi harus disertified, disertifikasi gitu. Memang belum terlalu kencang sih penegakan hukum terkait dengan sertifikasi halal ini, walaupun sanksinya itu sudah ada ya, sanksinya itu ada, tapi memang belum melakukan penertiban karena
ini masih jadi apa ya? Kalau menurut Ketua BPJPH itu masyarakat masih diberikan waktu lah untuk melakukan penerapannya gitu. Ya satu dan lain mungkin yang masalah biaya, masalah apa. Ya. Makanya teman-teman kalau misalnya ada pemerintah yang ngasih insentif pendaftaran verifikasi halal gratis itu pada cepet-cepet ya. Kalau misalnya kita punya peluang mau ekspor atau pengen lebih dipercaya market, jadi uruslah bertahap gitu ya. Cara gampangnya paling nggak kan gini loh. Kita cari supplier kita semuanya udah punya sertifikasi halal, jadi ngurus halalnya tuh nggak repot. Oh iya ya. Gitu. Itu tips yang paling sederhana deh. Termasuk masalah kuasnya, masalah supply chain tuh udah deh. Kalau kita supplier, vendor kita semuanya itu punya sertifikasi halal, itu jauh akan lebih memudahkan kita dan biayanya juga jadi nggak mahal. Karena nggak ada audit atau pemeriksaan lagi. Gitu. Nggak runut ke belakang gitu ya, karena yang di belakang udah ada sertifikasi halalnya. Benar. Kalau supplier kita, vendor kita itu nggak punya, diperiksa sampai ke mereka semua nanti. Iya. Jadi mereka ikutan desertifikasi gitu ya. Iya kan, benar kan? Tapi merekanya harus dapat dulu, baru kita bisa dapat kan. Ada beberapa yang akhirnya nggak perlu gitu, tapi jadi lama kan karena diperiksa-periksain gitu. Jadi sertifikasinya di kita, tapi yang diperiksa ya supplier kita gitu. Ribet lah jadi. Ya. Oke. Terus ini, ini kan masih ada waktu sekitar 10 menit. Oke. Kita masuk nih bahasan selanjutnya. Itu sebenarnya mau nanya tentang haki. Karena kan tadi juga ada sempat disinggung di awal ya. Haki itu penting. Ya sebenarnya kalau dibilang penting ya penting sih gitu, karena kan dia bisa dibilang hak yang memberikan hak kepada kita gitu kan untuk menggunakan sebuah brand, logo atau tulisan tertentu ya. Jadi sebenarnya aspek haki apa sih yang penting, karena kan sebenarnya haki juga kan macam-macam ya gitu kan, maksudnya benar ya ada yang bentuknya misalnya untuk nama, tulisan nama dan logo. Kemudian ada yang untuk industrinya apa gitu kan. Nah, itu kan ada kelas-kelasnya juga. Nah, bisa nggak Mas dikasih gambaran singkatnya aja gitu. Maksudnya kalau misalnya gue mau usaha, misalnya gue mau usaha kuliner nih. Hakinya tuh haki apa aja sih yang minimal banget harus gue punya? Oke. Setidaknya ada 2 yang penting. Yang pertama adalah rahasia dagang. Rahasia dagang. Kalau di bisnis kuliner ini yang kaitannya sama resep, formula, SOP, sistem, ini kan penting banget ya. Makanya di perjanjian kerja karyawan harus ada tuh klausul-klausul masalah itu, rahasia dagang, kerahasiaan, itu jadi penting banget. Terus itu sampai ke karyawan ya yang harus merahasiakan. Iya dong. Betul. Iya, karena gini, karyawan itu berpotensi jadi kompetitor atau dia kerja di kompetitor. Iya. Gitu. Jadi sampai ke titik itu juga perlu. Nah, kemudian terkait dengan brand, nama, logo, ini kaitannya ke merek. Ya, dan untuk di bisnis kuliner, kelas mereknya itu menyesuaikan dengan model bisnis yang kita ada. Misalnya kita restoran, itu kelasnya 43. Kalau kita buatnya booth, ya kios, itu kelasnya 35. Kalau kita jualan produknya, kemasan, itu kelasnya 30. Boleh nggak cuma salah satu? Boleh. Tapi nanti kalau misalnya di model bisnis lainnya nggak ada perlindungannya, terus tiba-tiba kompetitor, follower atau mafia merek yang ngedaftarin duluan, ya itu bagian dari risiko. Iya, gitu. Betul. Ya. Makanya jangan pernah launch produk ya, bikin bisnis model baru tanpa ngamanin mereknya. Karena ngamanin merek itu murah banget kok, murah banget. Ya, daripada kena masalah nyelesainnya harus uang lebih gede. Ya. Berarti ini aku ulangin yang paling basic banget. Pokoknya kalau teman-teman mau bikinnya restoran itu kelasnya 45 dicatat nih. 43. Kalau 43 ya, sorry. Kalau restoran itu kelasnya 43.
Kalau mau bikin booth, kelasnya 35. Kalau mau bikin produk dalam kemasan, itu kelasnya 30. Minimal yang paling umum 3 itu ya sebetulnya ya. Yes, benar, Gitu. benar, Nah, benar. Nah, terus ya iya. gimana? Sorry, Apa-apa? lupa satu lagi. Apa? Lupa satu lagi. Kan Apa? teman-teman ini udah kepengen bisnisnya itu kalau mau mengalami pertumbuhan percepatan, arahnya kan ini kemitraan atau franchise, iya Iya. kan? Hmm. Nah, di peraturan tentang waralaba, syarat pertama untuk bisa daftar jadi franchise itu adalah harus memiliki merek atau udah beres masalah kekayaan intelektualnya. Kalau nggak punya itu, lupakan untuk menjadi waralaba. Nggak bisa dapat surat keterangan tanda pendaftaran waralaba. Ya iya dong, masa Gitu. kalau nggak punya merek mau jualan merek gimana? Yes, Ya iya dong. benar. Benar. Tuh, jadi makin kelihatan kan pentingnya. Ya. Iya. Nah, Ya wajar lah ya. Ya itu logika aku yes. sih gitu sih. Ya iya mau jualan merek masa kagak punya ngapain? Terus menjual merek orang lain. Nah, benar. Gitu. Tapi kalau Haki itu sebenarnya ada ngurusnya tuh gimana sih? Ini yang paling sering ditanyain juga ya. Ngurusnya tuh gimana sih? Hmm. Sebenarnya teman-teman foodpreneur itu bisa loh daftar sendiri kalau udah tahu kelasnya, udah tahu apa namanya cara daftar, dan itu semua online di websitenya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DGIP Go ID. Itu bisa DJIP sendiri. ya? DJ DGIP. DGIP. Direktorat Jenderal kan G Oke. gitu ya. DGIP. Ya, jadi .go teman-teman di googling aja .id. ya. Yes, googling aja. dgip.go.id di googling aja. Jadi itu bisa ngurusnya sendiri ya sebetulnya ya. Bahkan bisa sendiri. Hanya saja yang sering jadi problem ketika teman-teman ngurus sendiri itu banyak terjadi penolakan. Ya, jadi satu ditolak. Ditolak itu macam-macam. Ada Ya. yang karena tidak mendapatkan izin dari pemilik foto atau nama. Kan suka ada namanya misalnya apa ya? Sop Mirip-mirip buntut, gitu. ya enggak, sop buntut Bu Sarita misalnya gitu. Terus ada fotonya Sarita dengan nama Sarita kan di situ. Iya. Nah, itu tuh harus minta izin tertulis dulu penggunaan foto dan nama ke Sarita. Kalau nggak ada pasti Iya. ditolak. Iya. Oh, yang kayak gitu-gitu. Terus nama-namanya mirip kayak merek lain, namanya logonya mirip kayak mereknya bisnis lain. Iya. Atau terlalu umum. Nah, tentang kriteria merek yang bisa didaftarkan dan juga merek-merek yang memiliki unsur persamaan dengan merek lainnya, itu yang mengakibatkan akhirnya banyak ditolak. Disitulah akhirnya jadi ada perannya konsultan kekayaan intelektual atau merek untuk bantuin supaya ngawal nih, dari awal dilakukan penelusuran, pendaftaran supaya nggak ditolak. Kalaupun ada usulan penolakan, dibantuin ngejawab, ngasih tanggapan bahwa ini nggak ngelanggar atau ini bisa, gitu. Atau gitu, ya kurang pokoknya lebih. intinya gimana caranya kalau misalnya kita ngajuin itu udah disiapin gitu alternatifnya sehingga pas ngajuin tuh kemungkinan untuk ditolaknya kecil, mungkin gitu kali ya, peran konsultan di sini ya. Benar. Termasuk ya tadi ngasih tahu kaidah-kaidah. Kan ada orang yang suka nekat tuh ya. Misalnya nih, daftarin merek yang terlalu umum gitu ya. Misalnya dia daftarin bikin minuman, terus namanya minum, gambarnya gelas. Iya. Itu ngeyel gimana pun juga pasti ditolak, nggak akan bisa gitu loh. Ya kan? Nah, terus menyebutkan nama produk. Cuma kalau di kuliner sih itu agak pengecualian ya, karena nama makanan, nama produk itu disebut di depan. Misalnya ayam bakar apa, Pizza Hut, Burger King, itu kan kalau di kuliner karena harus jadi pembedanya ya, atau menjelaskan produk gitu. Gitu. Tapi kalau di merek lain malah kalau perlu jangan terasosiasi sama produk gitu kan. Kayak Apple kan dia nggak jualan buah, dia jualan perangkat elektronik gitu loh misalnya. Nah, jadi sebenarnya bisnis merek yang bagus itu yang tidak terasosiasi dengan produk sebenarnya. Bahkan nggak menggambarkan produk. Adidas, Nike, Reebok itu kan nggak ngomongin produk. Ya. Nama gitu ya. Yes. Nama. Ya, oke.
Mas Bimo ini kayaknya udah mau apa namanya udah mau Wih, 1 menit lagi. terputus takutnya. Ya udah oke paling itu dulu segitu dulu. Thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Sebenarnya masih banyak sih yang mau aku tanyain tapi kayaknya mungkin next time kalau diminta sharing lagi aku tanya-tanya lagi masih mau kan ya? Ya, Oke, kalau gitu teman-teman Foodpreneur, thank you juga yang udah menyaksikan ngobrol-ngobrol saya sama Mas Bimo. Nanti next time kita undang lagi Mas Bimonya ke IG Live kita lagi, biar kita bisa tanya-tanya lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi tentang aspek legal di bisnis kuliner. Oke, paling segitu aja dari saya. Selamat malam semuanya. Thank you Mas Bimo, thank you semuanya. thank Kita you. ketemu lagi di Foodies on Sharing selanjutnya. Bye!